Terlihat seorang pria berambut biru bertanya pada seorang pria yang sedang ia injak. Hei anak muda, sepertinya kau punya bakat. Kau adalah satu dari sejuta jenius seni bela diri. Pertimbangkanlah untuk bergabung dengan sekte Ironbone-ku, maka potensimu tidak akan terbatas. Orang yang diinjak itu pun berkata, Tuan, bisakah kau menyingkirkan kakimu dari kepalaku dulu? Pria berambut biru itu meminta maaf dan berkata, Maaf, aku melihatmu memukul muridku dan aku tidak tahan. Pria itu bernama Jun Changxion, pemimpin sekte Ironbone. Ia pun mengangkat pria yang diinjaknya dan berkata dengan wajah menyeramkan, Pikirkan baik-baik bagaimana kalau bergabung dengan sekteku? Pria itu ketakutan dan bertanya, Apa yang akan terjadi kalau aku bilang tidak? Aku sudah bergabung dengan sekte Springwater. Jun Changxion melepaskan pria itu dan menghela napas. Lagi pula sepertinya bukan takdirmu untuk bergabung dengan sekte Ironbone-ku. Kemudian Jun Changxion bertanya pada murid perempuannya yang bernama Qian Qian, Qian Qian, apa orang ini melecehkanmu? Qian Qian menjawab, Tuan, dia mencoba menyentuh tanganku. Mendengar itu, Jun Changxion kembali mencengkeram pria tersebut dan menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu, Jun Changxion dan Qian Qian berjalan pergi, mengabaikan orang yang baru saja ia hajar. Qian Qian, apakah aku keren? Tanyanya. Qian Qian menjawab, Tuan, sejak kapan kau hanya memukul orang di wajah? Diceritakan bahwa sekte Ironbone dulunya sangat bagus. Pendirinya, pemimpin sekte Wang, pernah sekali terjun ke jurang dan selamat, lalu ia berhasil menstabilkan sekte Ironbone. Tujuan dari sekte ini adalah menjadi orang dengan semangat baja dan melakukan perbuatan baik. Pemimpin sekte Wang telah bekerja keras selama 10 tahun dan akhirnya mengubah sekte tanpa nama itu menjadi sekte tingkat 9. Namun pemimpin sekte Wang kemudian dipenjara karena sering mengunjungi rumah bordil, lalu dieksekusi karena mencoba kabur dari penjara. Dan aku, Jun Changxion, adalah murid dari pahlawan tragis ini. Tepatnya Jun Changxion yang asli, pikirnya. 3 hari setelah kematian pemimpin sekte Wang, Jun Changxion yang asli dari dunia ini tewas terhantam papan nama sekte saat dalam perjalanan ke toilet di malam hari. Aku terdiam dengan cara matinya yang konyol ketika aku masuk ke dalam tubuhnya. Tapi awal yang aneh itu tidak akan menghalangi ketetapan hatiku. Dengan semangat, Jun berkata pada dirinya sendiri, Sekarang karena aku telah datang ke sini, aku akan menjadi penguasa dunia ini seperti para penjelajah waktu lainnya. Aku akan menghajar setiap jenius dan menjadi nomor 1. Teknik langka, gulungan rahasia, dan sistem datanglah. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul, membuat Jun kaget karena keinginannya terkabul begitu cepat. Memperlihatkan panel sistem yang memunculkan tugas utama, di mana dalam 100 tahun, sekte Ironbone harus menjadi sekte terkuat di daratan bintang dengan 100.000 murid dan jika tugas ini gagal, jiwa host akan dihancurkan setelah batas waktu berakhir. Melihat tugas itu, Jun terdiam tak bisa berkata-kata. Saat ini ia hanya memiliki 1 murid, sektenya berada di tingkat 9 yang merupakan tingkat terendah, dan bakatnya sendiri sangat lemah. Sistem kemudian memberinya hadiah pemula yang membuatnya kembali bersemangat. Ia pun membuka hadiah itu dan mendapati dirinya mendapatkan sebuah cincin penyimpanan super besar, yang justru membuatnya kesal. Nama Jun Changxion diberikan oleh orang tuanya dengan harapan ia akan bahagia setiap hari. Namun, sejak mendapatkan tugas yang sangat sulit dari sistem, kebahagiaan terasa mustahil. Membuat sekte Ironbone menjadi yang terkuat di daratan bintang dengan 100.000 murid dalam waktu 100 tahun adalah tugas yang luar biasa berat. Sambil melihat hadiah dari sistem, Jun berpikir, dalam novel seni bela diri yang kubaca, sang tokoh utama selalu mendapatkan peralatan dewa, pengalaman, dan kekuatan. Kenapa aku hanya mendapatkan cincin besar? Karena sudah terlanjur, Jun pun memeriksa cincin itu dengan menempelkannya ke dahi. Sebuah energi kuat muncul membuatnya berharap mendapatkan sesuatu yang berguna. Namun saat kesadarannya masuk ke dalam cincin, ia hanya menemukan sebuah batu biasa. Ia pun kesal. Di mana artefakku? Di mana keahlian sihirku? Kenapa tidak berikan saja telur binatang buas mistis yang saat tumbuh nanti bisa melindungiku? Namun batu yang ia pegang tiba-tiba berdetak, membuat Jun kembali optimis. Ia menciumi batu itu sambil berseru, "Aku tahu itu. Aku adalah orang terpilih. Bahkan batu yang kutemukan di dalam cincin ini punya kekuatan sihir."
Akan tetapi, ada tulisan yang terukir di batu itu. Batas waktu sampai peledakan. Diri, 99 tahun, 355 hari, 23 jam, 55 menit, 46 detik. Melihat hal itu, Jun kembali sangat kesal dan melempar batu itu sambil berteriak, "Sialan, ini bukan artefak, ini bom. Waktunya bahkan tidak berjalan normal, kenapa sudah berkurang hampir 1 jam?" Sistem pun memberitahu, ini adalah bom jiwa. Bom ini mempunyai pikiran dan emosinya sendiri. Jika host membuatnya tidak senang, dia akan mempercepat hitungan mundur. Mendengar itu, Jun kembali panik. Ia segera mengambil batu itu, bersujud di depannya, dan bahkan menyalakan dupa untuknya. Ia berkata pada sistem, "Aku sudah muak, aku ingin pulang." Sistem telah diaktifkan. Host tidak memiliki pilihan selain menyelesaikan tugas utama, jawab sistem. Jika host bersikap negatif dan tidak melakukan apapun, bom akan meledak secara langsung. Jun yang putus asa pun berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja. Sistem yang mendeteksi pikirannya segera memberikan notifikasi. Keinginan pertama host telah terpenuhi, memberikan hadiah pedang bencana. Semoga host menggunakannya dengan bijak. Merasa tak punya pilihan lain, Jun akhirnya memeriksa antarmuka sistem untuk mencari informasi. Di sana tertulis nama sektenya adalah Ironbone dengan level sekte di tingkat 9 dan pembangunan sekte di level 1. Di bawahnya terdapat baris nilai kontribusi yang menunjukkan angka 0/100. Angka itu membuatnya bingung. Sistem apa ini? Sistem menjelaskan, ada beberapa bagian dalam pembangunan sekte. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak fungsi sekte yang terbuka. Host bisa menyentuh menu pembangunan dengan pikiranmu untuk membuka data mendetail. Menu itu pun muncul dalam benaknya, menunjukkan bahwa pada level 1 tidak ada kegunaan apapun. Namun, level 2 akan membuka menara pemurnian obat, level 3 akan membuka menara penempaan, level 4 akan membuka menara sihir, dan level 5 akan membuka menara roh binatang buas, dengan lebih banyak fasilitas terbuka seiring meningkatnya level. Bagaimana cara meningkatkannya? Tanya Jun. Dengan merekrut lebih banyak murid, jawab sistem. Nilai kontribusi bisa ditukar dengan harta di dalam toko sistem. Butuh setidaknya 1 poin kontribusi untuk membuka antarmuka toko. Lalu bagaimana cara mendapatkan nilai kontribusi? Dengan merekrut murid, kata sistem. Mendengar bahwa semuanya kembali pada satu hal, Jun kembali menemukan secercah optimisme. Oke, kalau begitu aku akan mulai merekrut banyak murid. Dimulai besok. Di luar gerbang sekte Ironbone yang sepi, Jun Changxion sedang sibuk menulis pengumuman untuk merekrut murid. Aku sangat tampan, gumamnya pada diri sendiri dengan penuh percaya diri. Aku yakin bisa merekrut 100 murid untuk meningkatkan sistem hanya dalam 3 hari. Namun waktu terus berlalu dan tak ada seorang pun yang mendaftar. Tepat saat ia mulai putus asa, seorang wanita muda tiba-tiba datang dan berkata bahwa ia ingin bergabung dengan sekte Ironbone. Wajah Jun langsung berseri-seri. "Sebagai pemimpin, aku dengan senang hati menyambutmu," katanya, lalu tak henti-hentinya mengoceh, "Jangan pergi, sekte ini punya banyak potensi. Aku mungkin muda, tapi aku akan membawa perkembangan pesat untuk sekte." Setelah wanita muda itu resmi bergabung, sebuah notifikasi sistem muncul di benak Jun bahwa anggota sekte 2 dari 100 dan nilai kontribusi 1 dari 100. Akhirnya, aku berhasil membujuk seseorang untuk masuk sekte dengan kelicahanku. Batin Jun puas. Notifikasi lain dari sistem menjelaskan bahwa host telah memenuhi syarat untuk membuka toko sekte. "Cepat perlihatkan padaku," seru Jun dengan antusias. Sistem perlihatkan barang yang bisa kugunakan. Namun, harapannya hancur seketika. Sistem hanya menawarkan sebuah paket pemula seharga 1 poin kontribusi. "Aku lupa kalau aku masih pemula," keluhnya kecewa. "Selamat tinggal keahlian sihir dan artefak impianku." Dari paket itu, Jun mendapatkan beberapa barang yang tersimpan di cincin penyimpanannya. Mantra melarikan diri, mantra anti kerusakan, mantra gagah, dan mantra pengalaman. Mantra untuk saat kritis menahan pukulan dan bertahan hidup. "Ini benar-benar kelihatan seperti bundel pecundang untukku," pikir Jun sinis. Ia lalu bertanya pada sistem, "Apa itu mantra pengalaman?" Sistem menjelaskan,
Mantra pengalaman bisa meningkatkan basis kultivasimu dengan cepat. Hancurkan untuk mengaktifkannya. Tanpa ragu, Jun langsung menghancurkannya. Seketika ia merasakan gelombang energi saat basis kultivasinya menerobos ke tingkat 5 tahap pembukaan akupuntur. Aku merasa banyak kekuatan muncul dalam diriku, serunya. Sistem menimpali dengan datar, host terlalu berlebihan. Kedua belas tingkat tahap pembukaan akupuntur hanyalah dasar dari kultivasi di daratan bintang. Jun kembali bertanya, lalu apa kegunaan mantra pembuka segel? Itu untuk membuka pedang bencana, jawab sistem. Jun mendengus kesal. Bahkan senjata gratis pertama harus dibuka? Sialan. Untung saja sistem jelek ini memberitahuku tentang pertemuan perekrutan di kota Qingyang. Ini kesempatan bagus untuk merekrut murid baru, pikirnya. Jun dan murid pertamanya pun bergegas menuju kota itu. Namun di tengah jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang. Salah satu dari mereka menunjuk Jun dan mengadu pada temannya, dia yang memukulku. Temannya maju dengan angkuh. Berani sekali kau memukul murid dari sekte Springwater. Siapa namamu? Jun menjawab dengan tenang. Namaku Jun Changxion, pemimpin sekte Ironbone. Mendengar hal itu, para murid sekte Springwater mulai berbisik-bisik. Bukankah itu sekte yang pemimpinnya ditangkap saat bersenang-senang dengan pelacur, lalu dieksekusi karena lari dari penjara? Beraninya dia masih merekrut murid. Ejekan itu sampai ke telinga Jun. Ia menoleh ke muridnya dan berkata, "Mundurlah, biar aku yang menangani ini." Murid wanitanya itu menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, "Sebelum kau mati, ingat untuk memberikan posisi pemimpin sekte berikutnya padaku." Jun hanya bisa berpikir getir, aku hanya punya satu murid, dan dia bahkan sudah mengincar posisiku. Jun pun menunjukkan kultivasinya. 3 lingkaran cahaya samar seketika muncul di lengannya. Murid dari sekte Springwater itu terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada meremehkan, hanya tingkat 3 tahap pembukaan akupuntur? Mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Jun, mengatakan bahwa seorang pemimpin sekte setidaknya harus berada di level Martial Arts Apprentice, bahkan untuk sekte tingkat 9 sekalipun. Melihatnya hanya di tingkat 3. Tahap pembukaan akupuntur sungguh menggelikan. Lalu mereka memamerkan kultivasi mereka, menunjukkan 4 lingkaran cahaya yang menandakan mereka satu tingkat di atas Jun. Dengan percaya diri, salah satu dari mereka berkata bahwa jika Jun berlutut dan memohon ampun, ia akan dimaafkan dan perbuatannya akan dilupakan. Tanpa peringatan, Jun langsung menyerang salah satu dari mereka. Kecepatannya yang tiba-tiba membuat mereka panik dan tak mampu membalas. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul di benaknya, memberikan tugas sampingan untuk membereskan murid-murid dari sekte Springwater yang telah memprovokasinya. Ketiga murid Springwater yang tersisa melihat teman mereka dihajar, segera menyerang Jun bersamaan. Jun yang melihat itu hanya bergumam bahwa tugas ini sangat mudah. Seketika kultivasinya melonjak dan lingkaran cahaya di lengannya bertambah menjadi 5, menunjukkan tingkat 5 tahap pembukaan akupuntur. Ketiga murid itu kembali panik, menyadari bahwa Jun telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun semua sudah terlambat karena Jun dengan cepat menghajar mereka, semua hingga terkapar tak berdaya. Setelah misi selesai, sistem memberinya 4 poin kontribusi. Jun kemudian mengajak muridnya, Qian, untuk melanjutkan perjalanan. Qian berkata kepadanya bahwa seharusnya ia membunuh mereka semua untuk mencegah masalah di kemudian hari. Jun yang mendengar itu bertanya mengapa Qian begitu kejam. Qian menjawab dengan dingin bahwa daratan bintang adalah hutan dan Jun harus tahu aturannya. Jangan pernah menunjukkan belas kasihan pada musuh. Jika ia tidak memahami itu, ia tidak layak menjadi seorang pemimpin sekte. Perkataan Qian benar, pikir Jun dalam hati. Aku bukan lagi orang yang tinggal di bumi. Aku berada di dunia yang berbeda sekarang. Dunia ini hanya menghormati seni bela diri dan yang berlaku hanyalah aturan rimba. Orang di sini tidak seharusnya memberikan belas kasihan pada musuh. Saat ia merenung, sistem kembali muncul dan memberikan misi sampingan baru. Tugasnya adalah mendidik Qian dengan apa yang ia percayai dan melindungi harga dirinya sebagai seorang pemimpin sekte. Melihat misi itu, Jun berpikir, bahkan jika sekte Ironbone hanya tingkat 9 dengan 2 anggota, aku tetaplah pemimpinnya.
Aku harus menetapkan otoritasku dan menunjukkan padanya kalau akulah bosnya. Jun lalu berkata pada Qian bahwa perkataannya tentang tidak berbuat baik pada musuh memang masuk akal. Tapi, ia harus mengingat satu hal. Sebagai praktisi seni bela diri, mereka mengajarkan kebenaran dan kemurnian, sehingga tidak pantas untuk menindas yang lemah. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang tidak menjadi ancaman, dan membunuh mereka hanya akan melukai reputasi sekte. Sistem langsung memberinya 1 poin kontribusi karena telah memulai misi mendidik Qian. Ini tepat waktu, pikir Jun. Angin yang berhembus di belakangku ini seharusnya membuatku tampak lebih bijak. Qian lalu berkata, "Baiklah, jika membunuh sampah seperti mereka akan merusak reputasimu, maka aku akan melakukannya untukmu, Tuan." Jun seketika kaget mendengarnya dan mencoba menenangkan Qian. Ia menjelaskan bahwa Qian telah salah paham. Ia seharusnya bersikap anggun seperti gadis normal, bukannya hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Mendengar itu, Qian seketika marah. Ia menodongkan pedangnya ke arah Jun dan bertanya dengan tajam, "Kenapa? Apa wanita tidak boleh bertarung dan membunuh?" Ia menegaskan bahwa Jun adalah pemimpin sekte, jadi ia akan menurut. Tapi, jangan pernah merendahkan wanita. Melihat reaksi keras itu, Jun berpikir, sepertinya dia telah banyak menderita hingga bisa memancarkan aura membunuh yang begitu pekat seperti ini. Jun melihat-lihat toko sekte untuk menukar poin kontribusinya. Namun semua item yang dijual seharga 10 poin. Melihat Jun yang hanya diam menatap antar muka sistem, Qian berpikir apa yang dia lakukan dia terlihat bodoh. Sementara itu Jun mengeluh dalam hatinya, "Aku tak bisa berbuat apapun di sini, kenapa tidak ada yang seharga 1 poin?" Akhirnya, ia menemukan 1 item yang harganya pas, pil penyembuhan junior. Hal pertama yang aku beli adalah obat. Ini bukanlah awal yang bagus, aku akan membelinya nanti saja ketika aku sekarat, pikirnya enggan. Tiba-tiba Qian merasakan sesuatu dan menjadi waspada. Ia memberitahu Jun bahwa ada sesuatu di depan mereka. Semoga saja itu bukan binatang buas, batin Jun cemas. Aku masih belum cukup kuat, kekuatannya mungkin sebanding dengan level martial arts apprentice. Dengan nada khawatir, Jun berkata pada Qian bahwa hutan ini terlihat agak mengerikan dan kotor, menyarankan agar mereka mengambil jalan lain. Mengetahui kekhawatiran Jun, Qian menjelaskan bahwa itu bukan binatang buas, melainkan manusia, dan orang itu sedang terluka parah. Jun menghampiri pria yang tergeletak itu dan memeriksa kondisinya. Pria itu ternyata sedang sekarat. Menilai dari bekas cakaran di tubuhnya, Jun yakin binatang buaslah yang telah melukainya. Qian mendesak agar mereka segera pergi karena hari akan segera malam. Ia memperingatkan, jika mereka bertemu binatang buas di malam hari, mereka bisa berakhir seperti pria itu. Jun bertanya ragu, apakah mereka tidak akan membantunya? Qian kembali berkata dengan nada dingin, "Kau ingin membantunya? Dia dalam keadaan yang sangat buruk dan sebentar lagi mati. Bagaimana kau bisa menolongnya, sementara kau bukan seorang alkemis?" Mendengar itu, Jun berkata dengan nada percaya diri, "Aku mungkin tidak punya obat latihan, tapi aku punya obat penyembuhan." Ia pun segera membuka toko sistem dan membeli pil penyembuhan junior, yang menghabiskan 1 poin kontribusinya. Jun lalu memasukkan pil itu ke dalam mulut pria yang sekarat di depannya. Qian sempat berkata bahwa pria itu punya luka dalam juga, jadi obat biasa seperti itu tidak akan banyak membantu. Namun, ia seketika terkejut. Pria yang baru saja sekarat itu tiba-tiba sembuh total dan bisa berdiri. Qian bertanya tak percaya bagaimana bisa. Dia langsung sembuh setelah memakan 1 pil itu. Pemimpin sekteku lebih misterius dari yang kuduga, pikir Qian dalam hatinya. Di sisi lain, Jun sedang merancang rencana besar. Aku akan kaya. Di dunia persilatan ini, orang akan sering terluka. Aku akan menggunakan sisa poinku untuk membeli banyak pil ini dan menjualnya dengan harga tinggi. Lalu aku akan membesarkan sekte dengan uang itu. Aku jamin, aku akan menerima banyak murid. Namun, saat ia memeriksa toko lagi, ia menemukan bahwa pil penyembuhan junior memiliki batas pembelian, hanya 1 buah setiap bulannya. Melihat hal itu, harapan Jun untuk menjadi kaya seketika sirna. Saat Jun tersadar dari kekecewaannya, pria yang ia tolong tadi sudah menghilang. Qian memberitahunya bahwa orang itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun.
Hal itu membuat Jun kesal, menyebut orang itu tidak tahu terima kasih. Poin kontribusiku yang berharga hilang begitu saja, keluhnya dalam hati. Kian lalu bertanya pada Jun, "Tuan, apakah kau orang yang buruk?" Ia melanjutkan bahwa Jun tidak akan mendapatkan apapun dengan menjadi orang baik di daratan bintang. Jun membalas, "Apakah kau tidak percaya ada orang yang masih bertindak menuruti hati nurani mereka di dunia ini?" Kian menjawab dengan pandangan sinis, "Hati nurani, di pikiran kebanyakan orang, benda itu bahkan tidak ada nilainya sedikit pun." Setelah menolongnya, aku berencana untuk merekrutnya, tapi realitanya sungguh ironis, pikir Jun. Orang-orang dari dunia ini hanya bisa menghina dan memukulku atau lari begitu saja setelah aku tolong. Di bumi ada hukum, tapi di sini tidak ada. Di bumi ada batasan moral, tapi di sini juga tidak ada. Sekarang karena aku berada di daratan bintang, aku harus mengikuti aturan dari dunia ini, yaitu aturan hutan rimba. Jun mengepalkan tangannya, ingin bebas dari orang-orang yang merendahkanmu, punya kekuatan dan uang yang tak terbatas, punya istri dan pendamping, semua itu bisa dicapai. Yang dibutuhkan hanyalah menjadi kuat. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Sistem memberinya selamat karena host telah mengerti aturan daratan bintang. Tugas rahasia telah selesai dan ia mendapat 10 poin kontribusi, membuat nilai kontribusi sektenya saat ini menjadi 14. Jun bertanya-tanya tentang tugas rahasia itu. Sistem pun menjelaskan bahwa penugasan dibagi menjadi tugas utama, tugas sampingan, dan tugas rahasia. Tugas rahasia tersembunyi dari layar dan hanya dapat diselesaikan dengan keberuntungan. Tentu saja ada juga beberapa jenis tugas lain, seperti tugas epik. Tugas epik, pikir Juni. Tugas semacam ini sepertinya memiliki hadiah yang sangat bagus. Sistem menjelaskan bahwa ketika host mencapai tingkat kekuatan tertentu, tugas epik akan terpicu. Hadiahnya akan bergantung pada kinerja host dalam menyelesaikannya. Jun kembali bertanya kapan ia bisa memicunya. Namun, sistem memberitahu bahwa ia tidak bisa memberikan informasi lebih banyak karena akan merusak keseimbangan. Host harus mencari tahu sendiri. Strategi untuk memicu tugas epik tidak tersedia, tapi setidaknya aku mendapat 10 poin kontribusi. Aku bisa membeli sesuatu di toko sistem, pikirnya. Karena terlalu asik melamun, Jun tidak sengaja menabrak pedang milik Chiang Qian. Muridnya itu lalu berkata bahwa mereka telah sampai di kota Qingyang. Jun menatap kagum pada dinding kota yang tinggi menjulang dan berkata dengan penuh tekad bahwa suatu hari nanti ia akan membuat sekte Ironbone lebih megah dari kota Qingyang. Seorang pejalan kaki yang mendengarnya langsung mencemooh, bertanya, apakah orang bodoh itu adalah murid dari sekte Ironbone yang ada di desa Qingyang? Jun yang mendengar itu membalas dengan tegas bahwa ia bukanlah murid, melainkan pemimpin generasi kedua dari sekte Ironbone. Para pejalan kaki yang mendengar jawabannya sontak tertawa. Mereka berkata, sungguh, sekte itu masih ada. Dia bahkan punya keberanian untuk datang ke pertemuan perekrutan murid. Berbagai cemoohan lain terus dilontarkan kepadanya dan sektenya. Jun seketika merasa sedih. Penjelajah lain punya keahlian khusus sehingga bisa mengalahkan orang-orang berbakat. Tapi aku hanya dapat sistem dan bom waktu sialan ini. Ia lalu melihat Kian dan berkata dengan lirih, setidaknya aku masih punya kamu. Namun Kian justru melontarkan kata-kata menyakitkan yang membuat Jun berpikir dia sungguh niat. Meskipun begitu, ia segera bangkit dan berkata dengan tegar, jangan khawatir, aku telah melewati yang terburuk, jadi aku tidak terpengaruh oleh kritik orang-orang. Ayo langsung ke pertemuan perekrutan di bagian barat. Saat mereka berjalan, Chiang Qian bertanya pada Jun bagaimana ia bisa menjadi bahan cemoohan seperti itu. Jun menjawab bahwa ia hanya sudah terbiasa. Hanya kekuatan yang bisa membuat mereka semua diam. Dulu, aku hanya pasif menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem, pikir Jun dengan tatapan tajam. Tapi sekarang, bersiaplah untuk seranganku, daratan bintang. Di stand pendaftaran sekte Tiger Road, seorang murid berkata kepada ketua sektenya bahwa mereka pasti akan merekrut banyak pemuda berbakat kali ini. Di sebelahnya, ketua sekte dari Broad Saber menyahut, mengatakan bahwa karena mereka semua adalah sekte tingkat 8, tidak akan mudah bagi sekte Tiger Road untuk bersaing merebut murid baru. Ia sesumbar bahwa tahun ini,
sekte Broad Saber pasti akan menjadi yang pertama di antara semua sekte tingkat 8. Ketua sekte Tiger Road yang mendengar itu pun terprovokasi dan membalas agar mereka tunggu dan lihat saja. Namun, tiba-tiba Jun dengan santai datang dan mendirikan tenda perekrutan sekte Ironbone tepat di antara stand mereka tanpa memedulikan kedua ketua sekte itu. Ketua sekte Broad Saber yang melihatnya langsung marah dan membentak, "Siapa kau? Beraninya memasang tenda di antara sekte kami?" Muridnya segera memberitahu bahwa itu adalah sekte Ironbone yang paling memalukan di antara aliansi 100 sekte. Mendengar hal itu, ketua sekte Broad Saber mencemooh Jun, menyatakan bahwa tempat itu adalah milik mereka dan lebih baik Jun mencari tempat lain. Jun hanya tetap duduk santai dan berkata bahwa pertemuan perekrutan akan segera dimulai. Sebagai sesama anggota aliansi, mereka seharusnya tetap rukun dan tidak perlu marah. Di sisi lain, ketua sekte Tiger Road ikut bicara. Ia berkata, jika ketua sekte Wang masih hidup, ia mungkin akan menganggap sekte Ironbone sebagai aliansi. Tapi sekarang, sangat memalukan melihat sekte seperti itu merekrut murid di antara mereka. Dengan santai, Jun membalas bahwa ia akan tetap memasang tendanya di sana. Ia akan memperluas sektenya dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya, terutama mereka yang botak. Mendengar ejekan itu, kedua ketua sekte tersebut menjadi sangat terprovokasi. Mereka langsung menyuruh para murid untuk menghancurkan tenda sekte Ironbone. Jun yang melihatnya justru merasa senang. Bagus, aku akan gunakan ini untuk mengiklankan sekteku, pikirnya. Namun, sebelum para murid itu bergerak, seorang pemuda bernama Li Qingyang dari keluarga Li datang. Kemunculannya membuat kedua ketua sekte itu segera menghampirinya dan mengabaikan Jun. Nama itu tidak asing, pikir Jun. Ia pun mendengar obrolan orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa semua sekte sedang berebut untuk merekrut Li Qingyang. Ia adalah keturunan langsung dari keluarga Li di kota Qingyang dan telah dikonfirmasi memiliki akar spiritual tingkat unggul sejak berumur 15 tahun. Dia adalah jenius nomor 1 di kota itu. Mendengar informasi itu, Jun merenung. Tingkat akar spiritual menunjukkan bakat seni bela diri dan batas basis kultivasi seseorang. Terdapat 6 tingkatan akar: dewa, suci, unggul, menengah, biasa, dan rendah. Di tempat kecil seperti kota Qingyang, bahkan akar spiritual tingkat menengah sangatlah langka. Dan aku hanya punya akar spiritual rendah, aku sangat menyedihkan. Setelah meratapi nasibnya sejenak, Jun kembali fokus dan berkata pada dirinya sendiri bahwa Li Qingyang adalah orang berbakat yang langka, mungkin satu dalam seabad. Ia harus bisa memperdayainya untuk bergabung dengan sekte Ironbone. Terlihat Li Qingyang berjalan melewati para ketua sekte yang menawarinya untuk bergabung, namun ia mengabaikan mereka semua. Jun, yang melihat dari jauh, merasa wajah pemuda itu tidak asing. Ia pun bertanya pada Qian-Qian, apa mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya. Qian-Qian menjawab bahwa dia adalah orang yang mereka temukan terluka di hutan. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih setelah diselamatkan. Mendengar itu, Jun tersenyum dan bergumam bahwa ini akan menjadi menarik. Kemudian seorang pria tua menghampiri Li Qingyang dan bertanya apakah ia tertarik untuk bergabung dengan sekte Gunung Changsang, yang merupakan sekte tingkat 5. Melihat hal itu, Qian-Qian berkata bahwa karena Li Qingyang punya akar spiritual unggul dan sangat berbakat, bergabung dengan sekte tingkat 5 adalah pilihan terbaik untuknya. Jun pun berpikir getir, kita tidak punya kesempatan. Aku sebelumnya ingin merekrutnya dengan alasan telah menolongnya. Tapi sekarang, namun, secara tak terduga Li Qingyang justru berjalan melewati semua tawaran itu dan mendatangi Jun. Ia memberinya hormat dan bertanya, apakah Tuan adalah pemimpin sekte Ironbone? Jun pun mengiyakannya. Para kultivator di sekitarnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sang jenius kota Qingyang, Li Qingyang, justru menundukkan kepalanya di hadapan Jun, orang yang mereka anggap bodoh. Li Qingyang berkata bahwa ia pulang ke rumah terburu-buru, sehingga tidak sempat berterima kasih atas pertolongan Jun. Ia pun meminta maaf atas ketidaksopanannya. Jun memegang tangan Li Qingyang dan berkata bahwa itu tidak masalah karena ia sudah melupakannya. Kau baru saja bilang akan menggunakan alasan itu untuk merekrutnya ke sekte, pikir Qian-Qian sinis.
Li Qingyang kemudian bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak mengenai sekte Anda?" Sebuah tugas sampingan dari sistem langsung muncul di benak Jun, menyuruhnya untuk memberitahu jenius pertama kota Qingyang mengenai sejarah dan kehebatan sekte Ironbone, lalu membujuknya untuk bergabung. "Apa kita punya sejarah yang hebat?" pikir Jun ragu. Kedua ketua sekte yang tadi mengganggunya menyela. Mereka berkata pada Li Qingyang bahwa sekte Ironbone tidak punya sejarah hebat. Kontribusi yang dimiliki sekte itu hanyalah para pemimpin sebelumnya yang memecahkan rekor dalam membuat dan mempublikasikan pornografi. Sekte Ironbone hanyalah sampah. Jun segera menyangkalnya. Ia berkata bahwa itu hanyalah apa yang orang biasa pikirkan. Kenyataannya, sekte Ironbone adalah sekte kuno dengan sejarah yang sangat panjang. Li Qingyang yang mendengar itu mulai merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Sementara itu, para ketua sekte berpikir dengan kesal. Ada apa dengannya? Dia benar-benar percaya apa yang dikatakan bocah itu. Jun lalu melanjutkan ceritanya dengan sebuah pertanyaan untuk Li Qingyang. Apakah ia tahu tentang Lautan Timur? Li Qingyang mengiyakan, menjelaskan bahwa di sebelah timur, daratan bintang, ada lautan tak terbatas yang dihuni banyak binatang laut buas yang sangat berbahaya. Jun mengangguk lalu melanjutkan bahwa di ujung Lautan Timur ada sebuah negara bernama Aolai. Di negara itu ada dua gunung agung, yang satu adalah gunung buah dan bunga, dan yang satunya lagi adalah gunung Ironbone. Aku sekarang berada di daratan bintang, tidak akan ada yang tahu jika aku menjiplak dari cerita perjalanan ke barat, pikir Jun licik. Ia lalu melanjutkan bahwa sekte Ironbone berasal dari gunung Ironbone, dan pemimpin pertamanya bernama Sun Wukong, yang dikenal sebagai Raja Kera. Namun, pria tua dari sekte tingkat 5 yang tadi mendekati Li Qingyang menyela, mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Lautan Timur sangat berbahaya, bahkan seorang martial emperor tidak berani masuk terlalu dalam. Negara Aolai tidak pernah tercatat dalam sejarah, apalagi gunung Ironbone. Dengan nada santai, Jun berkata pada pria tua itu bahwa sepertinya ia tidak tahu apa-apa mengenai daratan bintang. Orang tua itu marah dan berteriak, "Aku tidak tahu apa-apa? Lalu siapa Sun Wukong yang kau bicarakan itu? Siapa masternya?" Jun menjawab bahwa pemimpin pertama sekte Ironbone mendapatkan kekuatannya secara alami. Setelah 1000 tahun mengalami masa inkubasi, ia terlahir dari sebuah batu agung. Masternya bernama Subhuti yang tinggal di Gunung Lingtai Fangchui. Aku tahu cerita perjalanan ke barat dengan baik. Ini sudah cukup untuk membuat sebuah kisah yang menarik, batinnya. Namun orang tua itu tetap menyangkal. Ia berkata bahwa manusia terbuat dari darah dan daging, bagaimana mungkin ada yang terlahir dari batu? Jun diminta untuk tidak menipu orang dengan cerita yang tidak masuk akal. Jun hanya tersenyum dan berkata bahwa pak tua itu juga tidak tahu apa-apa tentang evolusi makhluk hidup. Orang tua itu masih tidak percaya. Li Qingyang yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa ia percaya sekte Ironbone punya sejarah yang panjang, tapi yang Jun ceritakan adalah masa lalu. Apa yang bagus dari sekte Ironbone sekarang? Dan apa keuntungan yang akan ia dapatkan jika bergabung? Pak tua itu tampak senang mendengarnya dan berpikir, sungguh pertanyaan yang bagus. Ini tidak akan mudah dijawab, sekte buruk itu tidak punya kesempatan. Jun menjawab dengan tenang bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Tidak peduli seberapa besar sebuah sekte, ia akan memudar suatu hari nanti. Begitu pula dengan sekte Ironbone hingga menjadi seperti sekarang. Bagaimanapun lanjutnya, sektenya punya sejarah yang hebat. Bahkan jika masa jayanya telah berlalu, fondasinya masih kokoh. Pil yang Li Qingyang gunakan sebelumnya adalah bukti nyatanya. Li Qingyang merenung. Pil yang bisa menyembuhkan segala penyakit adalah sebuah keajaiban, tapi dia memberikannya begitu saja pada orang asing. Mungkin yang dia katakan. Jun kembali berkata bahwa ia akan merevitalisasi sektenya dan ia membutuhkan bakat seperti Li Qingyang untuk membantunya. Memang sulit baginya untuk memberikan layanan seperti yang sekte lain tawarkan. Tapi, jika Li Qingyang ingin menjadi seorang martial emperor, bergabung dengan sekte Ironbone adalah pilihan terbaiknya. Pak tua itu marah besar mendengarnya. Martial Emperor? Ia berteriak, beraninya Jun mengatakan omong kosong seperti itu.
Martial Emperor adalah tahap tertinggi di daratan bintang. Mereka adalah dewa yang disembah oleh semua orang. Namun, di luar dugaan semua orang, Li Qingyang tiba-tiba menyetujui tawaran Jun. Keputusannya itu membuat Pak Tua tersebut sangat kaget. Pada saat yang sama, Jun menerima notifikasi hadiah 5 poin kontribusi dari sistem karena telah berhasil merekrut Li Qingyang. Jun lalu menatap Pak Tua itu dan berkata bahwa Sekte Ironbone mungkin bukan apa-apa sekarang, tapi ini tidak akan berlangsung lama. Percayalah, dalam 3 tahun, sekte mereka akan menyaingi Sekte Gunung Changsang. Pria tua yang ternyata bernama Tetua Ma, seorang tetua dari Sekte Gunung Changsang, mendengar ucapan Jun dan langsung memancarkan aura membunuh. Ia berkata, "Menyaingi sekte kami? Kau pikir hanya dengan kata-kata bisa membuat sektemu lebih kuat? Sepertinya aku harus membuatmu mengerti celah kekuatan di antara kita." Li Qingyang maju dan berkata pada Tetua Ma untuk tidak menghina pemimpin sektenya. Tetua Ma yang mendengar itu tampak tak percaya, lalu berkata, "Baiklah, aku akan tunggu dan lihat bagaimana kau membangun sektemu." Setelah itu, ia pun bersiap untuk pergi. Namun, Master Li yang merupakan ayah dari Li Qingyang datang dan segera meminta maaf kepada Tetua Ma atas kenaifan anaknya. Ia berkata bahwa ia akan menerima undangan dari Sekte Gunung Changsang. Li Qingyang segera menyela memberitahu ayahnya bahwa ia telah bergabung dengan Sekte Ironbone. Ayahnya langsung marah dan menyuruh anaknya diam. Ia berkata bahwa keputusan ini akan memengaruhi masa depan putranya dan juga keluarga mereka. Li Qingyang tetap teguh dan berkata bahwa ayahnya telah mengajarinya untuk selalu jujur. Sekarang ia telah bergabung dengan Sekte Ironbone dan tidak akan keluar. Mendengar itu, ayahnya berteriak murka menyebutnya anak laknat yang berani membantah ayahnya hanya karena sebuah sekte peringkat 9. Ia mengancam, jika Li Qingyang tidak keluar dari Sekte Ironbone, maka ia bukan lagi anaknya. Saking marahnya, ia berkata hingga terbatuk-batuk. Seorang pelayan di sampingnya memohon pada Li Qingyang untuk tidak membuat tuannya marah dan segera keluar dari sekte sampah itu. Melihat hal tersebut, Li Qingyang mulai merasa bimbang. Jun menepuk bahu Li Qingyang lalu berkata pada Master Li bahwa Sekte Ironbone tidak seburuk yang ia pikirkan. Sekarang karena putranya telah bergabung dengan sektenya, Jun berjanji bahwa Li Qingyang akan berhasil. Master Li yang mendengar itu hanya berpikir sinis, "Anakku bergabung dengan sektemu karena omong kosongmu itu." Ia pun berkata pada Jun, "Untuk membuat muridmu kuat, kau setidaknya harus memiliki pemahaman yang kuat tentang seni bela diri. Kau terlihat sangat percaya diri, jadi seharusnya kau punya banyak pengalaman dalam seni bela diri, kan?" Jun tersenyum dan menjawab bahwa ia tidak ingin terlihat arogan, tapi jika mengenai pengalaman bela diri, ia lebih tahu daripada siapapun yang ada di sini. Master sekte ini terlalu berlebihan, pikir Qian cemas. Master Li kemudian mengeluarkan sebuah buku bela diri dan berkata, "Kalau begitu, bisakah kau memberiku arahan?" Ia menjelaskan bahwa di kota Qingyang ada teknik pedang yang telah diturunkan selama 100 tahun, disebut 9 gaya memanfaatkan pedang. Totalnya ada 9 gaya, tapi hanya 8 gaya yang berhasil diwariskan. Selama lebih dari 100 tahun, jutaan kultivator telah mencoba untuk menguasai gaya ke-9, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Master Li mengajukan taruhan jika Jun berhasil menguasainya, mereka akan percaya pada semua perkataannya. Sebaliknya, jika ia tidak berhasil, ia harus mengeluarkan anaknya dari Sekte Ironbone. Jun tersenyum dan berkata bahwa itu tidak masalah. Ia segera membuka toko sistem dan membeli mantra pengetahuan. Mantra itu akan memberikan penggunanya pemahaman mendalam tentang seni bela diri dan gerakan rahasia lawan, membantunya untuk memahami teknik dengan cepat. Mantra itu memiliki batas waktu 60 menit. Setelah membelinya, Jun pun langsung mengonsumsinya. Jun mengambil buku yang baru diberikan oleh Master Li dan mulai membalik halamannya dengan sangat cepat. Para kultivator yang melihat itu bertanya-tanya, apakah dia punya seni bela diri rahasia? Kenapa dia bisa belajar hanya dengan membalikkan halaman secepat itu? Setelah selesai membaca, Jun meminta pedang pada Qian. Dia langsung menghunuskan pedangnya, menciptakan embusan angin kencang yang menghancurkan tanah di sekitarnya.
Master Ma yang melihat itu langsung sadar bahwa itu adalah gaya pertama dari teknik pedang tersebut. Ia takjub karena Jun hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menguasainya. Kemudian Jun langsung mengeluarkan gaya kedua dan ketiga secara berurutan. Master Li yang menyaksikannya berpikir dengan kaget, aku butuh waktu 5 hari untuk menguasai gaya kedua, dan dia hanya membutuhkan 5 detik. Jun terus melanjutkan, mengeluarkan gaya demi gaya, hingga ia mencapai gaya pedang ke-8 yang memancarkan aura yang jauh lebih kuat. Master Ma yang melihat itu berkata pada Master Li, dia pasti telah menguasai 9 gaya memanfaatkan pedang ini sebelumnya. Jika tidak, kecepatan pemahamannya terlalu hebat. Master Ma yang melihat Jun berhenti sebelum gaya ke-9 bertanya, Tuan Jun, kenapa kau berhenti? Apa kau belum menguasai gaya ke-9 sebelumnya? Namun, Jun tiba-tiba mengeluarkan aura yang tidak biasa. Li Qingyang yang melihatnya tersadar bahwa ketua sektenya telah memasuki alam pedang. Para kultivator pun mulai berbicara satu sama lain, membicarakan keberuntungan Jun yang luar biasa. Master Ma segera menyuruh mereka untuk tenang. Ia menjelaskan bahwa Jun sedang memahami rahasia alam pedang. Ini adalah kesempatan langka, jadi jangan ada yang mengganggunya. Jun yang mendengar itu membuka matanya dan berkata pada Master Ma, Tuan, kau tidak buruk. Aku ingin kau membantuku menguji kekuatanku, karena kupikir kaulah satu-satunya di sini yang mampu menahan seranganku. Setelah itu Jun langsung melancarkan serangan pedang yang kuat menuju Master Ma. Master Ma pun berhasil menahannya, namun harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang besar ini tidak diragukan lagi, pikirnya dengan napas terengah. Dia seorang martial arts apprentice. Seorang tingkat 5 tahap pembukaan akupuntur bisa mencapai level martial arts apprentice. Master Li yang melihat gerakan hebat Jun bertanya pada Tetua Ma, apakah itu gaya ke-9? Tetua Ma menjawab bahwa kekuatan gerakan itu tidak lebih lemah dari keahlian bela diri biasa. Itu benar-benar gaya ke-9, bahkan mungkin lebih kuat. Tetua Ma lalu mendekati Jun dan memberinya hormat. Ia berkata bahwa Jun dapat menguasai keahlian yang luar biasa hanya dalam 2 menit. Tuan Jun telah mendapatkan rasa hormatnya. Ia pun melanjutkan, Tuan Jun, aku punya sebuah pertanyaan. Aku telah melatih sebuah metode kultivasi selama beberapa tahun ini, tapi untuk mencapai tingkat ke-5 tidak ada kemajuan sama sekali. Aku berharap kau bisa memberiku arahan. Para kultivator yang melihat itu semua terkejut. Seorang tetua dari sekte Gunung Changshan yang merupakan sekte tingkat 5 meminta arahan dari pemimpin sekte tingkat 9. Jun menjawab, apakah kau bersedia memberitahuku metode kultivasimu? Aku bisa mencobanya. Mereka berdua pun berdiskusi panjang lebar. Setelah beberapa saat, Tetua Ma berkata dengan gembira bahwa metode kultivasi ini telah membuatnya bingung selama bertahun-tahun, tetapi setelah mendengar perkataan Jun hari ini, ia sepertinya mendapat pencerahan baru. Jun berkata bahwa jika Tetua Ma mengikuti arahannya dan kembali berlatih selama 1-2 bulan, ia pasti bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Tetua Ma yang sudah tidak sabar untuk berlatih segera pamit. Ia berkata, Tuan Jun, aku punya sesuatu yang harus kuurus di sekte. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, aku akan meminta arahan yang baik darimu. Para kultivator lain yang mendengar diskusi antara Tetua Ma dan Jun langsung berbondong-bondong maju untuk meminta arahan juga. Jun berpikir masih ada 57 menit waktu tersisa hingga efek mantra pengetahuan ini habis. Ia pun berkata dengan lantang bahwa biaya konsultasi untuk pertanyaan bela diri adalah seharga 100 tael. Tanpa ragu, mereka semua rela membayar dan mulai mengantre dengan tertib. Dengan ini, aku bisa mendapatkan uang, sekaligus bisa mempelajari berbagai macam teknik bela diri dan metode kultivasi mereka, pikir Jun senang. Ayah Li Qingyang, Master Li, ternyata juga ikut mengantre. Saat gilirannya tiba, ia berkata bahwa ia punya masalah yang sama dan berharap Tuan Jun dapat membantunya. Jun langsung menjawab bahwa harganya 100 tael. Master Li mengerutkan kening dan bertanya, semua orang membayar 100 tael? Kenapa aku juga harus membayar 100 tael? Aku telah setuju untuk mempercayakan anakku untuk belajar padamu. Jun yang baru sadar bahwa yang ia ajak bicara adalah ayah dari Li Qingyang, segera meralat. Ia berkata bahwa harganya hanya 1 tael saja. Ini adalah keuntungan khusus untuk orang tua yang menjadikan anaknya murid di sekte Ironbone.
Para kultivator lain yang mendengar itu langsung heboh. Mereka segera memperkenalkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan Sekte Ironbone agar mendapat diskon yang sama. Jun yang melihat kesempatan emas itu segera menyuruh Qian untuk memulai pendaftaran perekrutan murid baru. Sambil menyetujui berkas perekrutan murid satu persatu, Jun berpikir, aku sangat lelah. Kita hanya merekrut 10 murid dengan akar spiritual menengah dan 40 dari akar spiritual biasa. Sepertinya murid berbakat kali ini hanya segini, sisanya hanyalah pemilik akar spiritual rendah. Saat anggota sekte dan nilai kontribusi mencapai batas maksimal, sebuah notifikasi sistem muncul. Sistem memberitahukan bahwa jumlah anggota sekte telah mencapai nilai maksimal. Jika ia merekrut murid lagi, ia akan mendapatkan hukuman. Jun yang melihat itu merasa kesal karena ternyata ia hanya bisa merekrut 100 murid. Sistem kemudian menjelaskan perlunya nilai pencapaian sekte dan misi sekte untuk berkembang. Jun bertanya, apa itu? Sistem menjelaskan bahwa jika ia ingin memiliki lebih dari 100 anggota, ia harus mengirim murid untuk menyelesaikan misi sekte. Setelah misi selesai, nilai pencapaian akan bertambah. Jika nilai pencapaian sudah penuh, barulah ia bisa menambah jumlah maksimal anggota. Mendengar penjelasan itu, Jun merasa sangat putus asa. Tiba-tiba seorang pria mendatangi Jun dan bertanya, apa kau Jun Changxion? Kau menghajar murid dari sekte Springwater kami dan tidak membayarnya? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Para kultivator di sekitarnya mulai berbisik. Mereka membicarakan kejadian tahun lalu di mana seorang murid dari sekte tingkat 8 menghajar murid sekte Springwater. Akibatnya, ketua sektenya sendiri yang harus menghilangkan kultivasi murid itu dan mengusirnya. Jun bertanya pada Li Qingyang, bukankah sekte Springwater hanya sekte tingkat 9? Kenapa banyak sekte tingkat 8 yang takut pada mereka? Qingyang menjelaskan bahwa itu karena ada seorang tetua dari sekte Holy Spring yang menjadi pendukung mereka. Jadi semua orang takut padanya. Tetua dari sekte Springwater itu kemudian berkata dengan angkuh, sekarang karena kau tahu seberapa luar biasanya aku, kau harus berlutut dan meminta maaf. Tinggalkan semua uangmu dan hancurkan kultivasimu sendiri. Lalu notifikasi sistem muncul. Jun mendapatkan misi sekte langkah pertama dengan tugas untuk memberi pelajaran pada tetua sekte Springwater itu. Jun berkata dengan tenang pada lawannya bahwa beberapa murid sampah dari sektenya telah berbuat tidak sopan pada murid perempuannya. Ia sudah berbaik hati dengan hanya memberikan sedikit hukuman. Tetua itu marah besar. Ia berteriak, beraninya kau tidak tahu berterima kasih. Jika kau punya keberanian, bereskan masalah ini di panggung keluhan denganku. Qingyang yang melihat itu segera memperingatkan Jun bahwa tetua itu berada pada tingkat 12 tahap pembukaan akupuntur. Pertarungan di panggung keluhan adalah pertarungan hidup dan mati. Jun yang mendengarnya hanya tersenyum dan berkata, itu justru menolong kita menghindari banyak masalah. Mereka pun kini berada di atas panggung pertarungan. Li Qingyang bertanya dengan cemas pada Qian, apakah pemimpin sekte telah mencapai tingkat martial arts apprentice? Qian menjawab bahwa Jun hanya berada di tingkat 5 tahap pembukaan akupuntur. Mendengar hal itu, Li Qingyang semakin khawatir dan bertanya, lalu, apakah pemimpin sekte sempat meninggalkan kata-kata terakhir? Di seberang panggung, tetua Wei Ying berkata pada Jun, brengsek, jika kau takut, aku mungkin akan mempermudahmu. Tapi karena kau sudah datang ke panggung ini, bersiaplah untuk tewas. Ia pun mengeluarkan kekuatannya dan meninju arena, sambil berkata bahwa ia hanya ingin mengingatkan. Ia sering melatih tubuh fisiknya. Tanpa penguatan dari keahlian bela diri pun, hanya dengan satu pukulan ia bisa menghancurkan 1000 kg batu besar. Jun yang mendengarnya tidak peduli dan membalas, jadi kau itu mulut besar, keluarkan saja semuanya. Mendengar itu, Wei Ying langsung berlari ke arah Jun dan melancarkan pukulan keras yang telak mengenai tubuhnya. Namun Jun sama sekali tidak terdampak dan berkata dengan santai, tetua Wei, apakah kau sudah mulai?